Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Firdaus. Saya dari Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori strategi pembelajaran keterampilan sosial. Nah, sebelum itu, apa sih keterampilan sosial? Nah, keterampilan sosial adalah kemampuan individu dengan individunya lain memiliki kemampuan komunikasi yang secara efektif, baik dan benar berdasarkan situasi dan kondisinya. Jadi disimpulkan bahwa itu kemampuan komunikasi individu dengan individu lainnya dengan situasi dan kondisinya yang baik dan benar dan juga secara efektif. Lalu keterampilan sosial ini harus bisa membawa individu tersebut lebih berani mengungkapkan setiap perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menemukan penyelesaiannya. Nah, pembelajaran keterampilan sosial ini memiliki aspek-aspek. Nah, aspek-aspeknya yaitu yang pertama adanya hubungan dengan teman sebaya. Nah, keterampilan sosialnya ini dipengaruhi dengan hubungan dengan teman sebayanya tadi. Jadi, individu lainnya juga mempengaruhi keterampilan sosial dari individu tersebut. Lalu ada manajemen diri. Manajemen diri di sini diartikan bagaimana si individu tadi dapat memanage keterampilan sosialnya. Lalu ada kemampuan akademis. Nah, kemampuan akademis di sini berarti informasi yang dimiliki oleh individu tadi akan mempengaruhi keterampilan sosial dari individunya itu tadi. Lalu ada kepatuhan terhadap peraturan. Nah, peraturan juga mempengaruhi terhadap keterampilan sosialnya. Dan ada yang terakhir yaitu menempatkan diri pada posisi yang tepat. Nah, menempatkan diri pada posisi yang tepat ini kembali lagi kepada pengertian dari keterampilan sosialnya itu tadi. Harus bisa berkomunikasi dengan situasi dan kondisi yang baik dan benar dan juga secara efektif. Lalu selain ada aspek-aspeknya, keterampilan sosial ini dalam lingkungan sosial diimplementasikan terhadap penerapan dan penegakan peraturan. Selain itu ada juga contoh teladan. Maksudnya keterampilan sosial ini bisa diterapkan atau digunakan oleh kita sebagai tenaga pendidik atau guru untuk memberikan contoh teladan yang baik bagi murid. Dan juga ada penganjuran sikap positif berupa nasihat dan teguran. Nah, dengan adanya keterampilan sosial ini, kita dapat mengimplementasikannya dalam nasihat dan teguran. Lalu ada juga pembelajaran keterampilan sosial di kelas secara langsung. Nah, maksudnya apabila kita sebagai tenaga pendidik bisa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar ataupun mendidik peserta didik dapat menggunakan keterampilan sosialnya itu tadi. Nah, selanjutnya ada juga teori pembelajaran keterampilan sosial. Nah, teori pembelajaran keterampilan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kooperatif atau kolaboratif, di mana setiap peserta didik dituntut untuk melakukan. Yang selanjutnya yaitu ada teori pembelajaran keterampilan sosial. Nah, teori pembelajaran keterampilan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembelajaran secara kooperatif atau kolaboratif. Apa sih pembelajaran kooperatif itu? Yaitu mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya, atau bisa dibilang pembelajaran keterampilan sosial ini bisa dilakukan secara diskusi untuk peserta didiknya tadi dan membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah juga menerima perbedaan. Nah, dari diskusi ini atau pembelajaran kooperatif dan kolaboratif ini peserta didik bisa belajar menghargai sekaligus belajar mengenai keterampilan sosial. Lalu yang kedua ada pembelajaran secara kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual ini yaitu kita sebagai pendidik berupaya memberikan keterampilan sosial dihubungkan dengan materi atau diajarkan dengan situasi dan situasi dunia nyata dari peserta didiknya tadi. Jadi pembelajaran keterampilan sosialnya itu tadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari peserta didiknya tadi.
sehingga mereka dapat mengimplementasikan pembelajaran keterampilannya itu tadi secara nyata. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.